Shalom rekan-rekan pemuda, bertemu lagi di SBP Sunday edisi tanggal 17 Agustus 2025. Sebelum membaca firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dapat kami renungi dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ester 3 ayat 1 sampai yang ketiga, yang menyatakan, muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Maka apa engkau melanggar perintah raja?" Rekan-rekan, marilah kita membaca Sabda Bina Pemuda yang terambil di hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang menyatakan, penghormatan datang dari sikap hidup yang jujur, adil, tulus, dan penuh kasih. Hormat gerak. Para pegawai raja di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Kehormatan seseorang biasanya diukur berdasarkan status sosial, perilaku, prestasi, jabatan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Namun, sikap gila hormat akan berdampak buruk pada hubungan antar sesama. Haman, orang Agag, mendapat gelar kehormatan oleh Raja Ahasiweros. Kedudukannya ditetapkan di atas pembesar yang ada. Ayat 2 mengatakan, semua pegawai raja yang berjumpa dengan Haman berlutut untuk memberi penghormatan sesuai perintah raja. Namun, Mordekai tidak ikut-ikutan bersikap seperti itu. Sikap Mordekai dipandang sebagai pemberontakan terhadap perintah raja, karena dinilai tidak menghargai Haman sebagai pembesar. Konsekuensi terburuk akibat sikapnya itu adalah mati. Mengapa ia memilih melawan perintah? Padahal dengan bersikap sama seperti yang lain, Mordekai dapat hidup lebih mudah dan aman. Sobat muda, kitab Ester tidak mencatat bahwa Mordekai melawan raja. Sebaliknya, Mordekai menaruh rasa hormat kepada raja, namun tidak kepada Haman. Mengapa? Sebab Mordekai tahu kebusukan hati Haman karena sikapnya yang suka memandang rendah sesamanya. Dari renungan firman Tuhan ini, kita diajak untuk memiliki nilai dan kualitas diri yang terhormat, bukan dengan menuntut dan mencari-cari hormat dari orang lain, tetapi dengan membiasakan sikap terpuji yang lebih dulu menghormati orang lain sebagai cerminan dari rasa hormat kepada diri sendiri. Mari merespon HUT RI ke-80 dengan rasa syukur kepada Tuhan dan dengan berkomitmen menjadi seorang muda yang memiliki karakter dalam terang kebenaran Tuhan. Ingat, jangan menjadi raja-raja kecil pada sesamamu yang akan merusak relasi dan citra Allah di dalam dirimu. Jadilah pribadi yang berkualitas dengan mempertajam nilai kemanusiaan sebagai kontribusi positif bagi pertumbuhan bangsa Indonesia yang kita kasihi. Itulah karakter dari seorang nasionalis. Rekan-rekan muda, marilah kembali kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena pada hari ini bangsa kami Indonesia mengenang dan mengulang kembali dan merespon juga dalam HUT Republik Indonesia ke-80 dengan penuh rasa syukur. Kiranya di ulang tahun ke-80 ini negara kami bisa menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara yang maju dan berkembang seperti negara-negara yang lainnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami kerendahan hati juga dan keberanian dalam melakukan sikap hidup yang benar untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.